Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in this nice occasion. Before starting our learning today, let's pray together first. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Okay. Today we are going to learn about food and drinks for the second part. In this second part, we are going to learn how to compare two products by seeing and analyzing the labels. Jadi kita akan mempelajari tetap masih label, kelanjutan dari yang video sebelumnya. Tapi dalam bagian kedua ini kita akan mencoba membandingkan dua produk, bagaimana cara membandingkannya, bagaimana cara memilihnya berdasarkan label yang kita baca atau nutrition fact yang ada di belakang label itu. Okay? Directly, let's start with decision on choosing your food and drink. Jadi ada beberapa pertimbangan untuk memilih. Jadi dari tujuan memilih food atau drink yang akan kita makan atau yang beli. Yang pertama adalah price. Price is the harga. Jadi harganya pasti kita akan milih yang murah atau yang bagaimana sesuai budget kita. Yang kedua adalah healthy. Jadi dari segi kesehatannya bagaimana. And then of course the product is made in Indonesia. Jadi kita cinta produk Indonesia. And then this is the most important thing, that is halal. Okay. Next. So directly in the previous video we have studied about nutrition fact in the labels. Here you can see two different nutrition facts. Di sini kalian bisa melihat ada dua nutrition facts yang ada di label biasanya berada di belakang. Kemarin sudah kita pelajari bagian-bagiannya. Nah, ini tadi kalau kita mau memilih sebuah produk, itu yang kita baca yang apa? Nah, biasanya kita kemarin juga sudah belajar vocabulary-nya. Ada fat. Apa fat kemarin? Fat adalah lemak. Jadi biasanya kita melihat di sini ada total fat di sini. Oke. Jadi kalau semakin fatnya banyak, persentasenya banyak, ya yang ini lebih rendah. Ini gimana? Apa yang harus kita tentukan? Yang mana yang kita pilih? Oke, kita akan bahas selanjutnya. Jadi di sini kita bisa melihat dari sini biasanya persentasenya. Berarti ini yang lebih tinggi fatnya, lemaknya, kandungan lemaknya ini yang lebih rendah. I'm sure you can choose one of these. Okay? Next. There are some clues for choosing healthier products. Jadi ada beberapa clues. Clues itu semacam petunjuk atau arahan bagaimana memilih produk yang lebih healthier, yang lebih sehat. Nah, di sini ada clues-cluesnya. Dari yang pertama tadi kita baca total fatnya, fat jumlah lemaknya itu healthier choices are 5 until 10 gram fat per 100 grams. It means that how many percent it is? 5 to 10%. Jadi 5 sampai 10% itu yang lebih jadi di bawah 10%. Nah, di bawah 10% itu yang lebih sehat. Kalau cluesnya kita melihat dari nutrition fact total fat. And then saturated fat, choose food with the lowest saturated fat. Jadi yang paling lowest, yang paling rendah, lowest. Jadi pilih yang paling rendah saturated fatnya. Then sugar, how about sugar?
of course, look for less than 10 gram per 100 gram. Jadi it means that it is 10%, jadi 10%. Jadi yang less than, kurang dari, kurang dari 10%. And then how about sodium? Sodium it means or salt. Jadi salt itu sodium atau kandungan garamnya. Choose products with the lowest amount of sodium. Jadi tetap semuanya cari yang paling rendah, lowest. Ini lowest, less than, lowest. And then fiber, seratnya. Fiber. Choose products with ini, or choose the one with the highest amount. Nah, ini kebalikannya. Kalau fiber itu serat, kita cari yang with the highest amount. Jadi yang jumlahnya yang paling highest amount, jumlah yang paling tinggi. Nah, kebalikannya dari fat, sugar, and sodium, fiber, kita pilih yang paling tinggi. Okay, this one another clues for choosing healthier products. Ini ada ukuran-ukurannya. Ini ada best, okay, sometimes. Jadi best ini yang terbaik kita pilih. Ini ya sedang, ini ya kalau bisa tidak dipilih. Seperti itu. Ini ukuran-ukurannya, you can read by yourself. For example, total fat 0 until 3 gram. Ini pakai ukuran gram tadi. Kadang pakai ukuran persentase. Okay, I think it is very clear, sangat jelas. Then but after discussing about fat, about fiber, about sodium, and so on, setelah kita tadi mendiskusikan tentang fat, tentang lemak dan sebagainya tadi, apakah yang fat free food? Apa itu fat free food? Fat free food itu makanan-makanan yang free itu bebas, bukan bebas. Free ini bukan gratis, tapi bebas. Bebas maksudnya bebas berarti nol. Jadi biasanya ada produk-produk yang tidak mengandung lemak sama sekali. Jadi namanya fat free foods. Jadi ya ini you need to know. Ini sebagai tambahan pengetahuan kalian saja. Jadi you need to know fat free food sounds good. Jadi makanan-makanan yang 0% lemaknya itu kelihatannya kan bagus, karena tadi kita bahas kan yang lebih rendah lebih bagus. But that doesn't mean that you can eat tons of it. Maksudnya, tetapi kamu ini tidak berarti bahwa kamu bisa makan tons. Tons itu apa? Tons, berton-ton. Maksudnya banyak makanan itu. Semuanya yang berbau berlebihan itu juga tidak baik, walaupun itu fat free food. Then the second point is that fat free food and low fat food, ini ada n-nya, and low fat foods, jadi or low fat food, jadi ada makanan yang bebas lemak dan yang rendah lemak, or low fat foods may have lots of added sugar or sodium. Kadang-kadang ada yang lemaknya itu tidak ada, tetapi banyak lots of added, ada tambahan-tambahan sugar or sodium. Jadi sugar itu gula, sodium atau sodium, which aren't good for you. Jadi sama saja, sugar dan sodium tadi sudah kita bahas. Ternyata kadang walaupun jangan dilihat fatnya saja, jadi kita lihat sugar, sodium. Di situ banyak apa enggak. Kalau fat free ternyata sugar, sodiumnya kandungannya banyak, ya pasti juga it is not good for us, tidak baik bagi kita. So, how to decide the healthier foods? Yang bagaimana? Itu tadi, kita lihat apanya. If you want to be healthy, what matters is the total amount of calories you eat and use through activity. Jadi, yang bermasalah itu adalah kalori. Jadi, lihat, nanti kita bahas kemarin bagian-bagiannya ada kalori. Jadi kaloris, total kalorisnya berapa. Jadi terus kebutuhan kalori kita sehari-hari
itu berapa, nanti bisa di browsing kebutuhan kamu berapa, berat badannya segini, kalorinya per hari begini, itu bisa diukur, bisa kita hitung. Nah, jadi permasalahannya bukan hanya fat sama sugar sama sodium, tetapi kalorinya. Jadi masalahnya adalah jumlah kalori yang kita makan, yang kamu makan dan gunakan selama sehari itu. Jadi kalori yang dibutuhkan, misalkan kalorinya kita yang dibutuhkan 100, kita makan 150 kalori, berarti itu melebihi. Jadi kalori itu kita makan juga kita harus gunakan through activity, melalui aktivitas kita sehari-hari, not how much fat you eat. Jadi tidak hanya berapa banyak fat yang kita makan, tetapi pertimbangannya lebih ke kalori yang kita konsumsi dan kita gunakan untuk activity. Itu about choosing. So now let's go back to the material about labels, especially for 9th grade, khususnya untuk kelas 9. Ada beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan tentang teks label ini yang sering ditanyakan terutama di ujian-ujian atau di soal-soal. These are the frequently asked question related to labels. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan berhubungan dengan label. Contohnya, what is the product? Jadi what is the product? Apa produk itu? Berarti itu menanyakan produk itu apa, kita jawab, oh produk itu misalkan roti, produk itu bread, produk itu snack. Nah itu jawabannya, berarti biasanya ada di label depan. And then how many bla 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 and how much bla bla bla. Biasa contohnya how many percentage of fat are in the products. Jadi di sini ada kadang ditanyakan presentasinya fat, kadang ditanyakan presentasinya sodium dan sebagainya. Nah, jangan bingung, kita pernah mempelajari bagaimana how many dan how much ini sama, berapa artinya, how many berapa. Jadi tinggal lihat saja, misalkan di dalam nutrition fact itu sudah tertera, kita lihat saja itu jawabannya, berarti berapa persen, tinggal mintanya berapa persen atau berapa gram atau berapa miligram. It depends on the question. Jadi berdasarkan pertanyaannya. Jadi kadang pakai how much, karena how much untuk biasanya hal-hal yang tidak bisa dihitung, misalnya sugar. Jadi how much sugar, seperti itu, sama aja, nggak usah bingung how many, how much. And then what is the main ingredient of the product? What is the main? Jadi what is the main ingredients? Apa ingredient, apa komposisi utama? Berarti komposisi yang paling banyak kamu cari. Nah, itu adalah main ingredients. Jadi biasanya ada presentasinya atau gramnya, atau gampang saja biasanya ditulis di paling depan, biasanya itu main ingredientnya. Jadi produk itu apa, bahan utamanya. Terus what is the food made? Where is the food made? Where is the food made? Jadi di mana makanan itu, kadang ini food, ini kadang produk dibuat. Jadi cari saja made in mana, or you can see in the labels the producer or manufacturer of the product. Jadi di situ ada produsennya, ada manufaktur ya di situ, terus ada alamatnya, kadang made in Indonesia, made in Bekasi, made in Jakarta, and so on. Jadi ini menanyakan tempat diproduksi. And where should we keep or store the product? Jadi where should we keep, di mana kita seharusnya keep, menjaga atau menyimpan produk itu. Biasanya ada keep in cool and dry place, kadang seperti itu. Biasanya ada yang suruh menyimpan di tempat dingin, ada yang suruh jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan seterusnya. Di situ pasti ada di dalam label nanti where, jadi di mana. And then when is the expired date of the product? Kadang pakai when. Ini menanyakan apa? Menanyakan expire. Jadi expired date itu kadaluarsa, tanggal kadaluarsanya. Kapan tanggal kadaluarsanya? Ini pertanyaannya sangat gamblang. Kadang ada variasi-variasi yang menanyakan tentang expired date. Contohnya, can we consume the product after July 2019?
2021. Ini jadi can we consume? Dapatkah kita mengkonsumsi produk tersebut setelah Juli? Nah, Juli 2021. Kalau di situ ternyata expire date-nya Juni 2021, berarti jawabannya no, we cannot. Kalau misalkan di situ tertera di dalam label itu expire date-nya, kemarin sudah kita bahas, expire date-nya misalkan pada Desember 2021, berarti yes, we can. Nah, ini hanya beberapa contoh saja, nanti ada variasi banyak, tapi ini yang sering muncul ditanyakan tentang labels. Oke, I think that's all our material today. Saya kira materi kita hari ini cukup itu. Jadi kita tadi bisa belajar mengcompare, membandingkan produk dengan melihat dari label dan nutrition facts-nya, kandungan nutrisinya, dan kita bisa menentukan mana yang lebih sehat. Dan selanjutnya kita juga belajar tadi tentang frequently asked question ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Okay, I think that's all for this session. We will continue for the next sessions in the next video. But before ending our session today, let's pray together first. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.